Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, mahasiswa semester 3. Pada pagi hari ini kita akan memulai mata kuliah. Sebenarnya dari minggu lalu ya sudah seharusnya ada materi yang saya sampaikan karena saya sedang berhalangan. Jadi kita mulai untuk materi kita mengenai mata kuliah kodikologi itu di hari ini. Dan yang pasti pertemuan masih belum bisa dilakukan, tapi kita bisa menggunakan teknologi yang ada dengan rekaman mata kuliah saya. Untuk pertemuan pertama ini saya akan seperti biasa menginformasikan mengenai kontrak kerja, kontrak belajar, dan peraturan-peraturan yang dalam kelas yang mungkin teman-teman sudah pernah melihatnya di semester 1 ya. Karena semester 2 saya tidak ngajar, jadi semester 3 kita jumpa lagi. Baik, untuk mata kuliah kita, karena bidang saya mengenai naskah kuno atau naskah, jadi tidak jauh-jauh dengan topik naskah tersebut. Untuk mata kuliah kita tentang kodikologi, untuk data saya harap diingat terutama untuk email ya. Email di sini fungsinya untuk teman-teman kalau seandainya mengirimkan tugasnya tidak diminta di WA, berarti dikirimkan via email. Jadi emailnya jangan tanya saya lagi ketika teman-teman ingin mengumpulkannya. Jadi harap dicatat baik-baik, dicatat di buku catatannya mengenai email saya. Baik, peraturan kelas masih sama seperti tahun sebelumnya. Di sini untuk masalah izin, kemudian terlambat harap diperhatikan ya. Jadi terlambat lebih dari 15 menit tidak boleh masuk. Salah saya tulisnya. Tidak boleh seharusnya ya. Tidak boleh masuk atau dianggap alfa. Kemudian peralatan yang tidak berkaitan dengan perkuliahan harap dimasukkan dalam tas, kemudian berpakaian sopan dan rapi. Tidak boleh makan dalam kelas selama mata kuliah berlangsung. Makan permen boleh, tapi tidak terang-terangan makan gorengan atau kerupuk dan sebagainya di dalam kelas ya. Itu saya pikir bukan etika yang baik ketika belajar mengajar, dosennya mengajar seperti kalian nonton bioskop. Kan nggak mungkin nonton saya atau menyimak saya seperti orang menonton bioskop kan. Kemudian tugas kelompok maupun individu wajib dikumpulkan tepat waktu. Kemudian mencotek plagiat, gunakan sumber bacaan buku dan artikel jurnal. Biasanya nanti akan saya berikan panduan bagaimana mengerjakan tugas karena ini berkaitan dengan bacaan yang teman-teman dapatkan. Kemudian penilaian utama di sini keaktifan belajar di kelas 30%. Yang pasti ketika teman-teman aktif diskusi atau tanya jawab dengan materi saya atau dengan teman-temannya, itu akan saya anggap rata-rata kelasnya bagus. Kemudian tugas akhir di sini 40%. Seperti biasa kita tidak ada UAS ya. UASnya itu diganti dengan tugas kelompok, tugas akhir yang bobot nilainya cukup tinggi. Kemudian kehadiran di kelas itu walaupun cuma 10% tapi mempengaruhi. Teman-teman diberikan kesempatan bolos, izin dan sebagainya itu adalah 10% atau saya nilai 10% atau hanya 4 kali sesi saja. Jadi 4 sesi teman-teman silahkan memanfaatkan. Kalau ingin bolos atau sebagainya bisa digunakan. Kalau lebih dari 4 ya pertimbangan baik-baik, bisa jadi tidak akan saya luluskan mata kuliah teman-teman. Karena sesuai peraturan pemerintah memang dari 16 kali pertemuan, 4 pertemuan itu bisa dianggap sebagai izin, atau kalau memang tidak masuk itu tidak mengganggu. Kalau lebih dari itu sesuai peraturan, jadi teman-teman mungkin tidak akan kami luluskan. Kemudian kuis dan tugas lainnya itu 20%. Baik, itu adalah peraturan kelas. Harap disimak baik-baik, dan kalau ada hal yang berkaitan mengenai peraturan kelas dan tidak sesuai nanti bisa japri saya atau WA di grup. Itu peraturan kelasnya. Kemudian silabus mata kuliah dari 16 pertemuan nanti apa saja sih materi yang akan saya berikan. Di sini untuk sifat dari materinya masih bisa berubah atau fleksibel. Jadi nanti akan mengikuti tren saja. Jadi apabila ada materi yang menarik berkaitan tentang kodikologi, kalau ingin saya sampaikan mungkin akan merubah
judul-judulnya. Tapi untuk sementara ini karena silabus harus sudah ditentukan di awal, jadi seperti inilah materi-materi mengenai kodikologi. Di sini mungkin teman-teman bisa melihat ada tulisan KLP. KLP itu adalah kelompok. Jadi karena kelompok berarti ada tugas kelompok ya di sini. Tugas kelompok bisa dicatat satu kelompok itu isinya 2 orang anggota, dan setiap pertemuan nanti teman-teman akan harus presentasi mengenai topik-topik ini. Silahkan di screenshot untuk layar ini dan nanti silahkan ditulis di grup mata kuliah kita siapa untuk kelompok, misalnya alas tulis itu siapa dengan siapa, kemudian watermark dan kertas Eropa itu jadi satu ya, itu siapa nama yang presentasi nanti dan sebagainya. Jadi untuk yang giliran nomor 3 ini artinya berarti yang pertama nanti presentasi ya, dan terakhir sampai ke kaligrafi dan tinta. Jadi setiap minggu nanti ada teman-teman yang tugasnya presentasi, dan setelah teman-teman selesai presentasi nanti akan gantian saya yang akan melakukan presentasi dengan topik yang sama. Setelah itu bisa kita lakukan tanya jawab untuk materi tersebut. Itu ya untuk mata kuliah kita, apa saja materi-materi atau silabus mata kuliahnya. Nanti silahkan teman-teman diskusi sama teman-teman yang lainnya, kira-kira kelompoknya siapa saja. Oke. Kalau seandainya nanti ada jatuhnya adalah ganjil jumlah total teman-teman peserta kelas ini, yang pasti nanti ada 3 orang atau ada 1 orang yang akan sendiri untuk melakukan presentasi. Jadi pilih saja mau bergabung sama temannya jadi total 3 orang, yang pasti hanya satu kelompok saja, sisanya wajib 2 orang, atau yang 3 orang tadi mungkin tidak mau jumlahnya 3, mungkin ada 1 orang yang mau sendiri untuk presentasi, silahkan saja. Itu ya. Sumber bacaan, sebenarnya banyak sekali sumber bacaan dari materi ini. Yang pasti 3 ini adalah sumber bacaan yang bukunya saya punya dan biasa saya gunakan untuk membuat materi perkuliahan. Tujuan mata kuliah apa sih? Sebenarnya teman-teman memahami mengenai apa itu kodikologi, kemudian membuat semacam data-data katalog mengenai kodikologi. Ini tugas akhirnya, bisa dibaca baik-baik. Bentuknya sebuah kelompok maksimal jumlah anggota 2 orang, seperti tugas presentasi ya, kelompok presentasi. Kemudian carilah sebuah informasi berita dan buat laporannya dalam bentuk PPT mengenai salah satu topik berikut ini: sejarah naskah, sejarah koleksi naskah, penelitian mengenai tempat-tempat naskah yang sebenarnya, kemudian masalah penyusunan katalog, penyusunan daftar katalog, perdagangan naskah, dan penggunaan naskah-naskah itu. Untuk topik-topiknya silahkan teman-teman nanti kalau bingung bisa tanya ke saya ya, jangan asal mengerjakan saja malah akhirnya salah. Mungkin kalau nggak paham silahkan nanti teman-teman melakukan presentasi. Oke, yang berikutnya pada pertemuan 14-15 nanti teman-teman akan mempresentasikan tugas akhir tersebut. Kemudian pada akhir presentasi yang pasti teman-teman harus menginformasikan ya siapa yang mencari data, siapa yang membuat karangannya, dan jangan lupa untuk dicatat sumber bacaannya. Itu untuk informasi tugas akhir. Kira-kira ada pertanyaan silahkan saja, nanti teman-teman bisa japri saya atau bisa share ya ke grup. Oh ya, untuk informasi berita atau laporannya ini sebenarnya sumber informasinya bisa dalam bentuk beritanya, berita online bisa, karena kalau teman-teman browsing ternyata ketemu mengenai topik-topik ini ya silakan saja dilaporkan, tapi jangan satu berita saja. Kalau ternyata ada beberapa berita, teman-teman bisa rangkum saja intinya sebenarnya kasus-kasus seperti ini ada tidak, atau informasi seperti ini ada informasinya tidak. Kalau perlu, kalau memang ingin datang langsung, misalnya di sini kan ada masalah penyusunan katalog, itu bisa coba mewawancarai orang-orang dari Perpustakaan Nasional melalui WA misalnya, atau bisa juga di Museum Sang Nila. Itu ya. Oke, itu untuk pengantar dari mata kuliah kita. Mari kita mulai mengenai pengantar. Apa sih itu kodikologi? Bagi yang lupa tentang materi semester 1, sebenarnya sudah pernah saya singgung mengenai apa itu kodikologi. Baik,
kodikologi, karena tadi saya sudah menginformasikan itu ada kaitannya tentang dalam mengenai manuskrip atau naskah kuno. Apa itu kodikologi dan apa itu kodek naskah? Bicara tentang kodek, sebenarnya kodikologi itu kata dasarnya adalah kodek. Kalau kita lanjutkan dengan logi, berarti ilmu tentang kodek, seperti itu maksudnya. Bicara tentang kodek, marilah terlebih dahulu kita bahas tentang filologi. Nah, kalau melihat gambar ini pasti teman-teman teringat ya, setidaknya naskah itu ya tidak jauh-jauh dari materi yang seperti ini. Ini ada lontar, kemudian dia ada kertas Eropa, ini ada kertas daluang. Dan ini adalah alas tulis atau naskah-naskah yang biasa kita temukan di Nusantara. Kalau untuk naskah lontar biasa kita temukan di Bali, walaupun di Jawa juga ada. Kemudian ada naskah kertas Eropa, ini hampir di seluruh Indonesia yang mungkin tidak jauh-jauh dari pemerintahan. Mereka ketika zaman dulu menulis itu menggunakan kertasnya kertas Eropa. Kemudian ada kertas daluang. Di sini kertas daluang biasa dipakai di masyarakat di Jawa untuk menulis naskah, dan ini bahan utamanya terbuat dari pohon saeh atau pohon mulberry. Dan ini biasanya digunakan oleh masyarakat di pesisir, di pesantren pesisir utara Jawa misalnya. Kemudian di Jawa Barat juga digunakan untuk kertas Eropa. Kalau di Melayu sepertinya jarang digunakan. Kalaupun ketemu itu sekitar abad ke-14 ya. Itu ada naskah daluang yang ditulis oleh penulis yang berada di Pegunungan Kerinci Jambi di Sumatera, dan dia alas kertasnya menggunakan daluang. Saat itu memang belum diperkenalkan mengenai kertas Eropa. Tapi dengan adanya Belanda datang ke Nusantara, kertas Eropa cukup sering dipakai oleh masyarakat di wilayah Sumatera untuk menulis. Selanjutnya kita bicara tentang filologi. Filologi itu apa sih? Ketika kita bicara filologi, berarti kita bicara tentang masa lalu, benda-benda masa lalu yang ditulis ya, kebudayaan masa lalu melalui naskah dan teks. Apa itu naskah? Saya akan ingatkan lagi karena di semester 1 sudah ada materi tentang filologi. Menurut KBBI, apa itu naskah? Yaitu karangan yang masih ditulis dengan tangan. Kemudian menurut Barit, naskah adalah benda konkret yang dapat dilihat atau dipegang. Kemudian Karsono berpendapat bahwa dalam pengertian pengajian sastra lama, benda peninggalan berwujud tulisan tangan di atas lembar-lembaran alas tulis disebut dengan naskah. Kemudian menurut Fatur Rahman, dokumen yang di dalamnya terdapat teks tulisan tangan baik berbahan kertas, daluang, lontar, bambu dan lainnya, itu adalah pengertian dari naskah. Yang kalau disimpulkan, naskah itu adalah sesuatu yang yang pasti kalau dilihat dari pengertian Barit itu adalah benda konkret, bisa kita sentuh, bisa kita pegang, dan dalam bentuk tulisan tangan. Ini ya, alas tulisnya berbentuk tulisan tangan di atas lembaran-lembaran alas tulis. Jadi untuk poin yang penting itu adalah tulisan tangan itu. Selain apa itu naskah, kemudian di lanjutannya pengertian lainnya adalah sesuatu karena tulisan tangan, jadi dia tidak menggunakan cetak ya, seperti zaman sekarang penerbitan yang menggunakan cetak itu belum bisa untuk disebut sebagai naskah. Kemudian kriteria tambahan tentang benda cagar budaya. Apa sih itu benda cagar budaya atau yang bisa masuk dalam naskah? Ini dia. Bisa tambah kira-kira. Jadi syarat-syarat benda cagar budaya ini ada salah satunya yaitu naskah. Ini yang terpenting. Bisa disebut sebagai naskah kalau usianya adalah minimal 50 tahun atau lebih, mewakili gaya bahasa paling singkat, memiliki arti atau makna khusus ya. Jadi kalau ada sebuah naskah peninggalan 50 tahun tapi nggak ada artinya, misalnya cuma coretan-coretan tangan saja, kalau tidak ada manfaatnya ya belum bisa disebut sebagai naskah kuno atau naskah yang masuk dalam benda cagar budaya. Jadi 50 tahun ini adalah hitungan peraturan dari pemerintah untuk syarat-syarat sebuah benda cagar budaya atau naskah kuno. Selain itu ada ciri-ciri tulisan tangan, kemudian ada sisi manfaatnya di dalam isi naskah tersebut. Itu harus diperhatikan ya. Baik, itu adalah pengertian dari naskah kuno. Maaf.
menurut teman-teman kenapa manuskrip atau naskah kuno itu penting? Ada yang tahu kira-kira? Nah, ini bisa jadi tugas teman-teman ya. Menurut teman-teman coba tanya kepada diri sendiri atau browsing atau seperti apa. Menurut teman-teman kenapa manuskrip itu penting? Coba sebenarnya pertanyaan pertama adalah coba jelaskan ada nggak sih manfaat naskah kuno? Kemudian karena sebenarnya bermanfaat atau tidaknya? Kalau seandainya bermanfaat, itulah yang membuat naskah itu penting. Sebenarnya isinya itu seperti apa? Kalau itu penting dan itu bermanfaat, teman-teman bisa coba cari informasi memang sepenting apa. Oke, kalau teman-teman membayangkan tentang isinya. Isinya memang penting. Selain isinya ada lagi nggak yang penting dari naskah itu? Jadi pertanyaan ini harus dijawab ya. Nanti silahkan jawabannya itu dimasukkan atau di share di dalam grup ya. Nanti tulis namanya siapa, kemudian coba dijawab ini. Kenapa manuskrip atau naskah kuno itu penting? Alasannya apa? Itu. Bagi yang menjawab isinya memang penting ya, isinya itu apa saja, selain isinya apa saja yang penting dari naskah, bisa diinformasikan sebanyak-banyaknya ya, jangan hanya isinya penting ya. Ya memang sih isinya penting, tapi selain itu ada nggak, kenapa, dan sebagainya. Jadi harap pertanyaan ini dijawab ya. Oke, kita bicara tentang naskah dan teks. Naskah adalah objek studi kodikologi, kemudian teks adalah isi naskah atau kandungan naskah. Teks masuk dalam objek kajian tekstologi. Kita fokus ke materi kodikologi ya, tidak membahas tentang isinya atau isi naskah, karena isi naskah nanti ada materi atau mata kuliahnya sendiri, yaitu tekstologi. Jadi kita bahas tentang kajian kodikologi. Apa itu kodikologi? Secara etimologis berasal dari kata Latin kodek dengan bentuk jamaknya kodikas. Zaman dulu itu kodikologi artinya adalah, atau kodek adalah teras batang pohon atau lembaran-lembaran batang pohon. Dalam bahasa Indonesia artinya naskah. Nah, simpelnya seperti itu ya. Kodikologi itu apa sih? Kodikologi adalah ilmu mengenai naskah-naskah. Berarti dalam artian adalah fisik naskah ya, dan tidak ada kaitannya dengan isi naskah. Bukan ilmu yang mempelajari apa yang ditulis dalam naskah. Atau kalau masih ingat tentang sastra, ada yang unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Kalau untuk unsur intrinsik kan berhubungan dengan isinya. Kalau unsur ekstrinsik itu adalah hal yang berkaitan tentang kepengarangan atau di luar isi. Ya, hampir mirip seperti itu. Ketika kita bicara tentang kodikologi, apa saja yang dibahas tadi hampir mirip seperti materi materi tugas akhir kuliah kita. Ada sejarah naskah, sejarah koleksi naskah, penelitian mengenai tempat naskah-naskah sebenarnya, masalah penyusunan katalog, penyusunan daftar katalog, perdagangan naskah, dan penggunaan naskah-naskah itu. Ini adalah materi yang dibahas dalam kodikologi. Baik, ini adalah materinya akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya ya, mengenai apa itu sejarah naskah, sejarah koleksi naskah, penelitian mengenai tempat naskah-naskah yang sebenarnya, masalah penyusunan katalog, penyusunan daftar katalog, perdagangan naskah, dan penggunaan naskah. Dan hal yang berkaitan tentang kodikologi ini karena nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Jadi setidaknya untuk hari ini materi kita sampai di sini, dan silakan tadi tugas yang saya sampaikan harap dikerjakan ya. Jadi ditunggu untuk jawabannya atau penjelasannya itu di mungkin saya tunggu sampai pukul 12 hari ini ya. Jadi silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya, silahkan diketik sederhana mungkin, karena penjelasannya pasti panjang sekali, dan
bisa diringkas seringkas-ringkasnya dan bisa disampaikan di grup. Saya pikir itu saja kuliah kita, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.